Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Komang Terus Mentari dengan NIM 241510101 dari kelas Ilkom A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah kasus social engineer yang terjadi di Hong Kong pada tahun 2024. Kasus ini terjadi pada awal tahun 2024 di Hong Kong dan melibatkan seorang staf keuangan dari sebuah perusahaan multinasional. Awalnya, korban menerima undangan video conference yang terlihat resmi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Saat rapat berlangsung, korban melihat CVO perusahaan beserta beberapa rekan kerja lainnya hadir dalam pertemuan tersebut. Namun tanpa disadari oleh korban, seluruh peserta rapat selain dirinya sendiri sebenarnya merupakan hasil rekayasa deepfake berbasis kecerdasan buatan atau AI. Dalam rapat tersebut, pelaku memberikan instruksi kepada korban untuk melakukan transfer dana perusahaan karena korban percaya bahwa instruksi tersebut berasal dari pihak yang berwenang, yaitu CEO perusahaan. Korban pun menjalankan perintah tersebut. Akibatnya, akibat dari kejadian tersebut, perusahaan mengalami kerugian sekitar 200 juta dolar Hong Kong atau setara dengan 25,6 juta dolar Amerika Serikat. Kasus ini kemudian menjadi salah satu contoh terbesar pemanfaatan teknologi deepfake dari serangan social engineer yang menunjukkan bagaimana teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk melakukan penipuan yang sangat meyakinkan. Jika kita melihat kasus ini lebih dalam, ternyata keberhasilan pelaku tidak hanya berasal dari teknologi deepfake, tetapi juga dari berbagai teknik social engineer yang digunakan secara bersamaan. Teknik pertama adalah phishing, yaitu ketika pelaku mengirim undangan atau pesan yang mengatasnamakan pihak perusahaan sehingga korban percaya bahwa rapat tersebut resmi. Setelah korban masuk ke rapat, pelaku menggunakan teknik impersonation, yaitu menyamar sebagai CVO dan beberapa rekan kerja melalui teknologi deepfake. Selain itu, pelaku juga memanfaatkan authority exploitation karena memberikan instruksi terlihat sebagai CVO. Korban cenderung langsung mematuhi perintah tersebut tanpa banyak mempertanyakan. Kemudian ada social proof, yaitu menampilkan beberapa rekan kerja dalam rapat tersebut sehingga korban merasa bahwa permintaan tersebut memang benar dan telah diketahui oleh banyak pihak. Tidak berhenti sampai di sana, pelaku juga menggunakan pretexting dengan menciptakan skenario transaksi rahasia yang terlihat penting dan mendesak. Kombinasi dari semua teknik inilah yang membuat korban semakin yakin untuk mengikuti instruksi yang diberikan. Lalu, mengapa korban bisa percaya begitu saja? Ada beberapa faktor yang mengaruhinya. Pertama, identitas yang ditampilkan terlihat sangat asli. Teknologi deepfake saat ini mampu meniru wajah, ekspresi, dan suara seorang dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi. Kedua, korban memiliki kepercayaan terhadap otoritas. Karena yang berbicara terlihat sebagai CVO perusahaan, korban menganggap instruksi tersebut sah dan tidak perlu diragukan lagi. Faktor berikutnya adalah adanya dukungan dari rekan kerja yang tanpa hadir dalam rapat. Kehadiran mereka membuat situasi terlihat normal dan semakin meyakinkan. Selain itu, pelaku juga berhasil menciptakan skenario yang masuk akal sehingga transaksi yang diminta terlihat sebagai bagian dari pekerjaan resmi perusahaan. Namun faktor yang paling penting adalah kurangnya proses verifikasi korban. Tidak Korban tidak melakukan konfirmasi ulang melalui telepon, email resmi, atau media komunikasi lainnya sebelum melakukan transfer dana. Dari kasus ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, deepfake bukan lagi sekedar teknologi hiburan, tetapi sudah dapat digunakan untuk mendukung tindakan kejahatan cyber. Kedua, identitas digital saat ini sangat mungkin dipalsukan sehingga kita tidak bisa hanya mengandalkan apa yang kita lihat dan dengar. Kasus ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap atasan atau pihak yang berwenang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pelaku untuk memengaruhi keputusan korban. Selain itu, manusia seringkali menjadi target utama dalam serangan cyber karena
lebih mudah untuk dimanipulasi dan dibandingkan dengan sistem teknologi. Oleh karena itu, verifikasi menjadi langkah yang jauh lebih penting daripada sekedar percaya pada tampilan visual ataupun suara seseorang. Setelah memahami risiko yang ada, tentu kita perlu mengetahui bagaimana cara mencegah kejadian serupa. Langkah pertama adalah selalu melakukan verifikasi identitas. Jika menerima instruksi penting, terutama yang berkaitan dengan keuangan, lakukan konfirmasi melalui telepon atau saluran resmi lainnya. Jangan hanya mengandalkan video conference. Langkah kedua adalah menerapkan prosedur keamanan transaksi, seperti prinsip double check dan persetujuan dari lebih dari satu pihak sebelum dana ditransfer. Selanjutnya, perusahaan maupun individu perlu meningkatkan kesadaran mengenai deepfake dan social engineer melalui pelatihan keamanan digital secara berkala. Yang tidak kalah penting adalah membiasakan diri untuk berpikir kritis ketika menerima permintaan yang mendadak atau terkesan mendesak. Jangan langsung mengambil keputusan dan sebelum memastikan kebenarannya. Jadi dari kasus deepfake ini di Hong Kong menunjukkan bahwa serangan cyber tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga memanfaatkan psikologi manusia melalui social engineer. Dengan menggunakan deepfake untuk melakukan impersonation dan memanfaatkan kepercayaan terhadap otoritas, pelaku berhasil membuat korban mengikuti instruksi tanpa verifikasi yang memadai. Oleh karena itu, kewaspadaan, literasi digital, dan kebiasaan melakukan verifikasi menjadi kunci utama untuk mencegah kasus serupa. Itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya dan salam harmoni.